Begitu tombol dipencet, pecah bom meledak, suaranya besanian. Dua mamang bertopi koplok ini rupanya tidak sendirian. Bekas ledakan itu ada pecah hewan aneh, tapi tidak bergerak sama sekali. Dua mamang ini kemudian marahi benda itu. Sambil gemetaran, tangannya nak nyentuh ke benda itu, tapi ragu-ragu tiba-tiba malah jempalitan. Rupa-rupanya benda itu malah bergerak. Tak salah lagi, itu pasti ular besar. Bahkan besarnya ngalang-ngalai gunung Merapi. Jingga baik sisik-sisiknya, apalagi bagian kepala. Lah sudah pecah monster. Sekali mengaum, uang-uang ini ketakutan galau. Mereka lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri, namun tak sedikit juga yang berterbangan. Terpelanting lantak kibasan ekor si ular raksasa. Ular raksasa ini caknya maranian, karena selama ini rupanya ia bertapa di bawah tanah, malah tanahnya diledak ke sama wong-wong tak bertanggung jawab. Tak lama dari itu datang lagi monster besar, yang rupa-rupanya itu dinosaurus. Cerita punya cerita, ular besar itu musuh bebuyutan si dinosaurus ini. Kali ini mereka ketemu lagi, ya sudah pasti mereka belago. Nah, tak tahu cak mana lagi nak ngatokannya, tak tahu juga siapa yang bakal menang atau kalah. Langsung disingkat baik beberapa tahun kemudian. Tempat itu sekarang sudah jadi tempat pariwisata. Namanya Taman Ekologi terbesar di seluruh dunia. Sekelompok uang lagi wisata, tiba-tiba malah diantem batu besar. Akibatnya bus pariwisata mereka oleng, laju nabrak pohon. Ya cacam, aneh bin ajaib kok tiba-tiba ada batu besar, lah pecah meteor. Para penumpang bus akhirnya memutuskan turun dari busnya. Sementara itu ada mamang-mamang sama budak kecil pergi ke pinggir sungai karena nak buang air kecil. Tiba-tiba ada makhluk aneh yang nyaplok kepala si mamang ini. Kelar ditampol, mamang ini malah ditarik masuk ke dalam hutan rimba. Bocil yang lagi asik buang air kecil kaget karena tiba-tiba pamannya hilang. Di lain tempat, kakek-kakek jompo malah nemuin sesuatu aneh di dalam batu. Terus ada pohon besar goyang-goyang, pecah ditiup angin. Kakek jompo ini malah terpekik-pekik manggil kawannya yang ada di dekat bus besar. Tak lama dari situ muncul lagi makhluk aneh yang tadinya sempat narik si mamang-mamang di dekat sungai. Penuh dramatis, akhirnya si mamang ini juga ditarik masuk ke dalam hutan rimba yang setelah itu tidak diketahui lagi nasib mamang itu masih hidup apa tidak. Bebek cantik ini ketemesan, jingok angin bergelombang tertiup ke arah mereka. Awalnya mereka ngira itu angin puting beliung biasa. Ketemesanlah mereka galo-galo. Tak lama kemudian muncul lagi makhluk aneh itu narik mamang-mamang sikok. Sopir bus itu pun gancang-gancang nutup pintu busnya supaya makhluk itu tidak bisa nyulik mamang-mamang lagi. Kakek jompo ini ketakutan karena rupanya makhluk itu masih bisa nembus kaca. Akhirnya makhluk itu pun nunjuk ke wujud aslinya, yang ternyata makhluk itu adalah kodok besar. Yang besarnya bukan main, cak ngalang-ngalai rumah para koruptor. Kakek jompo ini kemudian buka buku nyari informasi tentang kodok ijo itu. Tak lama kemudian mamang dua ikut di dalam bus ini menahan gerak supaya tidak ketahuan si kodok ijo. Si koknya malah bersin, jadi mereka ketahuan lagi sama si makhluk itu. Nah, bocil ini masih ketinggalan di luar bus rupanya. Dia dewean terpekik-pekik manggil mamangnya, bikin makhluk itu datang nyamperin. Bocil ini masih berusaha menyelamatkan diri. Meskipun kakinya sakit, bocil ini tetap berusaha lari. Si kodok kemudian menculot, ngawasi budak kecil yang lagi sumputan di dalam banyu. Tidak bisa lama nahan napas, bocil ini muncul ke permukaan. Kodok ijo siap menerkam. Kodok ini langsung menculot, tapi bocil itu berhasil kabur. Lidahnya yang panjang berusaha nangkap si bocil. Si bocil berhasil selamat, dia pun sumputan masuk ke dalam gelonggongan kayu yang lubangnya lebih kecil daripada badan si kodok ijo. Kesal dah bisa nangkep bocil, gelondongan kayu itu dijatuh ke si kodok ke jurang. Rupanya si bebek cantik ini emaknya si bocil tadi. Di luar bus besar rupanya ada makhluk lain yang datang. Bentukannya besar panjang bulat, sepertinya tidak sama dengan kodok ijo tadi. Mobil bus mereka mulai oleng-oleng. Rupa-rupanya makhluk yang datang kali ini ialah ulo besar nian sebesar jembatan Ampera. Seisi mobil itu berjatuhan. Ada cewek cantik juga yang lagi bergelantungan karena mobilnya diangkat dililit sama si ulo besar itu. Jingoklah dewek cak mano kepala ulo ini besar nian. Warnanya hitam mencak tanah, punya duri bergerigi sangat mengerikan. Sekali mengaum bergetarlah hati kalian. Ulo ini tidak main-main, tapi tiba-tiba mata ulo itu bergerak lain. Ia mendengar sesuatu yang datang. Ulo itu kabur nyatu ke mobil bus itu di tanah. Seisi mobil mengalami banyak luka-luka, tapi bukannya saling bantu menyelamatkan, mamang-mamang ini malah ribut. Mereka ini belago tak tahu ngeribut ke apa. Intinya mereka ini nak pergi ke suatu tempat untuk minta bantuan. Tak lama kemudian terdengar lagi suara auman besar yang bikin mereka ini kemudian sumputan lagi di balik mobil. Rupanya ada makhluk lain lagi yang mendatangi mereka. Nah, terjingok dak dari gigi-giginya bayi ini makhluk apa? Ya sebenarnya ini adalah dinosaurus. Sementara itu bocil yang tadi terperangkap di gelonggongan kayu kini berusaha pelan-pelan keluar. Bocil kok bingung, tiba-tiba dia berada di tempat aneh. Jam GPS dari mamaknya rusak karena ngelihat telur-telur besar banyak banget. Si bocil kemudian bengong, kirain dia berpikir ada di alam lain karena tempat itu sangat asing dan tak pernah ia temui. Tiba-tiba muncul bayangan hitam, bentukannya itu seperti makhluk yang sangat besar. Bocil ngegelinding, tubuhnya sumputan di balik telur. Rupa-rupanya itu adalah dinosaurus besar yang sedang nyari makan. Satu telur dicucuk pakai tangannya. Letaklah itu cangkang telur. Penasaran suara renyah, si bocil malah ngintip. Lihatlah semua apa yang dilakukan sama si dinosaurus. Rupanya dinosaurus lapar. Dino lagi lahap makan, kesempatan si bocil kabur. Sialnya jam GPS-nya malah bunyi lagi. Sudah pasti suara itu memancing si dinosaurus. Bocil berusaha mematikan suara jamnya, malah si Dino udah nongkrong di sampingnya. Bocil berusaha kabur. Dino itu marah, ngobrak-ngabrik telur besar-besar yang tersusun rapi. Dipecahkannya lah tuh telur-telur demi dapat makanan yang lebih besar yang pasti bikin kenyang. Perburuan si Dino masih terus berlanjut. Meskipun harus jungkir balik, tapi si Dino tidak pernah menyerah. Ia yakin 100% akan dapat makanan lezat malam ini. Rupa-rupanya si bocil bersembunyi di balik cangkang telur yang sudah pecah. Lewatlah si Dino di depannya. Bocil ini pinter, dia diam gak bersuara. Tapi bau manusia beda sama bau telur. Akhirnya Dino mengendus keberadaan si bocil. Dino berusaha nangkap si bocil, tapi keburu datang monster lainnya. Dia adalah ular piton yang sangat besar. Ular piton itu marah karena melihat telur-telurnya yang sudah pecah. Ular itu tahu ada bocil di balik cangkang telurnya yang sudah pecah, lalu mengeluarkan bocil dari cangkang telur. Bocil ini pasrah, kalaupun ia ditelan sama si ular monster itu. Berdoa dalam hati supaya masuk surga. Rupa-rupanya si ular monster itu nggak makan si bocil itu karena sekujur tubuh bocil itu ada air dari telur-telurnya
Awalnya ular ini ngira si bocil itu anaknya. Gak lama kemudian beneran muncul anak si ular raksasa, satu-satunya yang masih selamat. Bocil mengambil kesempatan mau pergi dari tempat itu. Dia mundur pelan-pelan supaya bisa kabur. Sementara itu si induk ular mengaum-ngaum karena telur-telurnya sudah rusak. Balik lagi ke orang-orang yang bersembunyi di balik bis. Rupa-rupanya mereka masih mendapati serangan dari monster dinosaurus yang lain. Salah seorang kabur dari tempat itu, kemudian berkata mengajak mereka semua agar pergi ke suatu tempat, menyelamatkan diri dan meminta pertolongan. Tapi kemudian si cewek cantik ini bilang, tolong jangan tinggalkan kami. Bagaimana dengan nasib anakku? Orang-orang itu tak peduli. Bagaimana mereka bisa mengorbankan nyawa banyak orang hanya demi satu orang anak? Akhirnya dengan putus asa, cewek ini mulai pasrah. Dia memutuskan untuk pergi sendiri, tapi rupa-rupanya ada abang-abang baik yang mau ngikut. Ada teman lah si wanita ini buat nyari anaknya. Gak lama kemudian ada suara gerusukan di balik semak-semak. Pasti itu si kodok ijo. Pas mereka mau nyerang, rupanya itu si kakek jompo sama seorang cewek cantik yang ternyata mau nawarin ikut bersama mereka untuk menemukan si bocil itu. Kita balik lagi ke si bocil nih. Pas bocil lagi jalan-jalan, tiba-tiba kakinya kena jebakan. Terseretlah tuh si bocil. Ada pohon besar aneh yang memangsa manusia. Ini pohon bukan sembarang pohon. Pohon ini punya cangkang besar, memangsa apa saja yang lewat di sekitar mereka. Kali ini si bocil jadi sasaran mereka. Bocil pasrah lagi, tapi lagi-lagi ada sosok monster besar yang menyelamatkan si bocil. Kelar nyelamatin bocil, monster itu langsung lari ke dalam hutan. Terus nggak lama kemudian balik lagi, membuat si bocil ketakutan, gemeteran, gak tahu mesti ngomong apaan. Ular itu semakin dekat, dan terus semakin dekat. Ular itu mengedipkan mata seolah-olah mau minta tolong. Pas diperhatikan lagi ternyata ada salah satu duri tanaman itu yang menancap di bagian badan si ular. Bocil kemudian tertati-tati masuk ke dalam hutan. Sementara ular berpikir bocil gak mungkin nolongin dia. Secara dia besar, bocil pasti takut. Beberapa menit kemudian bocil balik lagi, bawa akar tanaman panjang yang bentukannya seperti tali. Bocil nyuruh si ular besar untuk menundukkan kepalanya. Terus diikatlah akar tanaman itu pada duri yang menancap di tubuh si ular. Si ular kemudian disuruh untuk mengepakkan kepalanya. Nurutlah si ular. Akhirnya lepaslah tuh duri besar yang menancap di tubuhnya. Sekarang bocil sudah gak takut lagi sama si ular besar. Kayaknya mereka bakal temenan deh habis ini. Si ular besar mengaum tanda terima kasih. Habis itu dia pergi ninggalin si bocil. Ternyata sangat mengharukan. Binatang tahu balas budi loh. Ular ini menggoyang-goyangkan sebuah pohon besar sebelum pergi untuk menjatuhkan buah supaya buah itu bisa dimakan sama si bocil. Benar-benar luar biasa balas budinya. Di sisi lain kelompok abang-abang ini akhirnya sampai di sebuah tempat yang mereka tuju, yaitu sebuah tower tempat meminta tolong. Sialnya tower itu malah sudah roboh. Mereka pun gak bisa minta tolong. Kesel lah tuh si abang-abang. Mereka mikir lagi gimana caranya bisa kabur dari tempat itu. Gak lama kemudian suara auman kembali muncul. Salah satu tower yang masih berdiri goyang-goyang. Ini adalah seekor lintah hutan yang lagi anteng ngisep darah si cewek cantik. Si abang ini jadi pahlawan, berusaha ngusir si lintah dari tubuh si cewek cantik. Setelah dibakar, lintah pun jadi lemes. Dengan begitu si abang ini berhasil menjauhkan si lintah dari tubuh si cewek cantik itu. Malam itu mereka berempat melanjutkan perjalanan menelusuri hutan untuk menemukan si bocil. Namanya juga cewek, dia sedih inget anaknya. Di sisi lain segerombolan abang-abang ini disamperin sama makhluk yang sangat besar, padahal itu cuma ekornya. Balik lagi ke rombongan si cewek cantik yang lagi nyari anaknya. Di tengah malam gelap gulita, mereka mendengar suara auman dan langsung bergegas bersembunyi di balik semak-semak. Rupanya itu auman dinosaurus yang mencium keberadaan mereka. Tapi karena mereka semua tahan napas dan tahan gerak, mereka pun berhasil selamat. Makhluk besar itu akhirnya pergi. Di tempat berbeda, si bocil ini kedinginan. Dia capek dan nangis-nangis ingat sama ibunya. Tapi ketika pagi menyapa, bocil ini kaget karena ada yang menyelimutinya pakai daun pepaya. Bingunglah si bocil ini karena di sekitarnya nggak ada orang. Terus siapa yang ngasih dia selimut coba? Kita balik lagi ke rombongan emak-emak gaul yang masih semangat buat nyari anaknya. Di sana mereka malah ketemu sama monster yang sepertinya sedang bertapa. Tapi pas dideketin lagi, ternyata itu bukanlah monster melainkan itu kulit ular yang baru saja melakukan metamorfosis. Kita balik lagi ke bocil. Bolak-balik aja deh terus pokoknya. Gak sengaja bocil ini melihat monster dinosaurus berhasil ngalahin si monster kodok ijo. Lihat dinosaurus lagi mukbang kodok ijo, bocil ini ketakutan sampai nginjak ranting kering. Terus tiba-tiba ada yang narik bocil sembunyi di balik bebatuan. Ternyata cewek cantik ini berhasil nemuin si bocil. Wah, sedih banget lah nih si bocil. Sementara itu abang ini menahan kakek jompo yang mau pergi. Rupanya mereka ini terpisah dan di atas mereka bertiga ini ada dinosaurus besar yang tadi sempat curiga dengan suara si bocil. Mereka semua tahu kalau nyawa mereka sedang terancam. Dinosaurus itu kemudian memutar tubuhnya, kirain mau pergi. Ternyata si dino ini malah buang kotoran. Kotoran si dino ini pun tepat jatuh di atas si kakek jompo. Wah, nggak kebayang tuh baunya seperti apa. Mana banyak banget lagi kotorannya. Beberapa saat kemudian, situasi aman, si kakek jompo pun mulai mengintip. Dikira monster itu sudah pergi. Ternyata malah ada di samping mereka. Mereka semua pun kemudian berlarian untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Gak mau kehilangan sarapan paginya, Dino terus berusaha untuk menangkap salah satu dari mereka. Dibelain sampai terbang-terbang, tapi masih belum dapat mangsa juga. Rupanya dinosaurus ini gak cuma satu guys. Ada banyak dino di tempat itu. Salah satunya yang sedang ngejar si mama sama bocil ini. Gak jauh dari mereka, ada satu dino lagi yang sedang tertidur. Menyadari itu mereka panik karena dino ini mulai bangun saat mencium aroma makanan. Untung ada batu. Mereka masih selamat. Kaburlah mereka berdua. Rupa-rupanya dino sudah semakin banyak dan berkumpul. Kasian banget, emak-emak sama bocil ini dikepung sama monster dinosaurus. Nampaknya para monster ini kelaparan karena pagi ini mereka belum sarapan. Si abang ganteng dan temannya ini melihat semua kejadian itu. Mereka pun bersembunyi menyaksikan bagaimana dino-dino itu mengamuk. Terlalu nafsu rebutan makanan, mereka malah bertabrakan. Ternyata nggak gitu. Tadi itu ada sebatan dari ekor ular besar. Ular yang waktu itu ditolong
sama si bocil. Senyumlah si bocil, tapi orang-orang yang lain malah ketakutan karena ular besar itu mengaum sangat keras dan langsung disambut sama para dinosaurus. Karena ternyata memang mereka itu musuh bebuyutan, berantemlah mereka semua. Ular besar itu adalah penguasa hutan, namun para dinosaurus ini tak terima dan sangat pengen ngabisin nyawa si ular besar itu. Tapi mau gimana pun juga, tetap saja para dino itu kalah sama si ular besar. Tapi kali ini ya dikeroyok sama banyak dino. Bocil pun dibawa pergi paksa oleh si abang ganteng, meninggalkan si ular besar yang dikeroyok sama para dino. Sedih banget lah tuh Rai si bocil karena gak bisa nyelamatin nyawa si ular besar. Dari kejauhan bocil itu ngelihat si ular besar sudah gak berdaya. Wah, kasihan banget ya nasib si ular besar, padahal dia baik loh. Singkat cerita, mereka semua pun akhirnya sampai di puncak. Tapi di puncak itu sangat sepi. Mereka juga menemukan puing-puing tower yang sudah hancur. Ada kerangka monster besar-besar di sana. Mereka pun berkeliling untuk menemukan bantuan. Sementara ular besar itu ternyata belum tewas. Dia balik lagi ke goa untuk berganti kulit. Di dalam goa nggak mau diganggu sama siapapun. Di sisi lain, bocil ini menemukan sebuah kamera yang ketika diperiksa, bocil ini kaget melihat orang-orang yang sebelumnya satu bus bersama dia dihanguskan monster. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Bocil itu disandra sama si mamang-mamang ini. Paniklah emaknya. Mereka semua benar-benar gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi sama si abang-abang ini. Dari awal kayaknya dia nggak suka banget sama tuh bocil dan juga emaknya. Emang sudah nasibnya si abang-abang ini, dia malah disatronin sama monster. Mereka lalu narik bocil dan nendang abang-abang itu sampai abangnya dipijak sama si monster. Jadilah manusia geprek. Kini para bocil dan juga orang-orang ini sedang sibuk berusaha menghidupkan mobil, sementara kaki monster sudah ada di atas kepala mereka. Beruntungnya mobil berhasil menyala dan mereka pun kabur menjauhi monster. Monster yang ngamuk karena merasa dipermainkan, lagi-lagi malah ketemu sama musuh bebuyutan. Mereka pun kembali berseteru dan duel adu kekuatan. Gigi mereka rontok, jadinya malah pada ompong semua. Mereka saling gigi, tapi kayaknya ular itu mulai kalah. Melihat itu si bocil panik. Sementara itu teman emaknya sengaja ngejatuhin mobil di dekat si monster. Begitu bahan bakar mobil itu berserakan, abang-abang ganteng ini berniat untuk meledakannya di dekat si monster. Tetapi karena kakinya sakit, cewek cantik ini kemudian merebut obornya. Pas dia lari saking semangatnya, malah kesandung dan jatuh. Obornya menggelinding dan tidak mengenai tumpahan minyak. Melihat itu tiba-tiba bocil nekat. Ia tak mau melakukan kesalahan kedua kali, membiarkan monster ular itu terluka. Tapi anehnya si bocil tiba-tiba bisa berjalan. Padahal sebelumnya ia tak punya kekuatan, bahkan untuk berdiri saja sulit. Sepertinya bocil ini mendapatkan kekuatan dari yang di atas. Dia tiba-tiba bisa lari dengan kencang, lalu kemudian mengambil obor itu dan melemparkannya ke pusat minyak yang tadinya tertumpah. Seketika api menyala dengan cepat, lalu menyambar mobil itu dan meledak. Ledakan mobil itu tepat mengenai monster dinosaurus dan membuat si bocil terpental. Begitu juga dengan dino yang akhirnya tewas. Si ular yang nyawanya terselamatkan mendekati si bocil yang kala itu sedang tak sadar. Tiba-tiba keajaiban datang. Bocil itu ternyata masih hidup. Mereka pun kemudian berpelukan. Lalu ular monster itu mengaum sebagai tanda bahwa kini ia berkuasa. Dan film pun selesai.